Shalom sahabat-sahabat sekalian, selamat pagi. Kiranya kita semua berada dalam keadaan sehat dan selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan. Baiklah, sebelum memulai renungan ini, kita akan sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar, maha kuasa, maha hadir, kami mengucap syukur buat hari yang baru dan berkat yang baru yang Engkau sediakan bagi kami ketika kami bangun tidur. Saat ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau terlebih dahulu mencari wajah-Mu dan mendengar suara-Mu. Seperti firman-Mu berkata bahwa orang yang mencari Engkau akan menemukan-Mu, maka kami percaya pagi ini kami akan bertemu dengan-Mu lewat renungan ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat yang terkasih, banyak di antara kita hari-hari belakangan ini merasa seperti Yosua yang sedang bertempur di lembah Rafidim. Kita bertempur dan bertempur. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Kekalahan adalah sesuatu yang tidak enak. Kita ingin menang dalam setiap pertempuran kita. Jadi, pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana cara memenangkan setiap pertempuran kita. Mari kita baca dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Nah sahabatku, pada waktu orang Israel sedang berada di padang gurun, orang Amalek datang untuk menyerang mereka tanpa belas kasihan. Yang diserang adalah orang-orang yang lemah di barisan belakang orang Israel. Hal ini ditulis dalam Ulangan 25 ayat 17-18. Demikian bunyinya, "Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah." Untuk menghadapi orang Amalek, Musa meminta Yosua keluar untuk berperang melawan orang Amalek di lembah, sementara Musa, Harun, dan Hur naik ke atas puncak bukit. Apa yang terjadi berikutnya adalah ketika tangan Musa yang memegang tongkat terangkat ke atas,
Maka Yosua dan bangsa Israel memenangkan pertempuran. Akan tetapi, apabila tangan Musa yang memegang tongkat turun ke bawah, maka Yosua dan bangsa Israel kalah dalam pertempuran. Hal ini, saudara-saudaraku, adalah rahasia kemenangan dalam pertempuran melawan orang Amalek. Jadi, bukan apa yang dilakukan Yosua di lembah, melainkan apa yang dilakukan Musa di atas puncak bukit yang menentukan kemenangan itu. Ketika kita sedang menghadapi pertempuran dalam hidup kita, kemudian kita mengalami kekalahan, masalahnya adalah kita menurunkan tangan kita yang memegang tongkat. Artinya, kita tidak berdoa dengan otoritas yang diberikan oleh Tuhan. Kita menjadi lelah dan kita menyerah, tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Itulah yang menyebabkan kita menjadi kalah. Pertanyaan berikutnya, mengapa ada Harun dan Hur di atas puncak bukit bersama-sama dengan Musa? Karena untuk menopang Musa ketika Musa lelah. Begitu juga halnya dengan kita. Ketika kita mengalami kelelahan dalam mendoakan pertempuran kita membutuhkan dua orang yang akan bersepakat dengan kita dan menopang kita. Seperti ada tertulis dalam Matius 18 ayat 19-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, sahabat-sahabat bijaksana channel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pertempuran yang sedang kita jalani ini, marilah kita berdoa tanpa jemu-jemu, terus mengangkat tangan kita kepada Tuhan, karena dari Tuhanlah datang pertolongan kita. Dari Tuhanlah kita mendapatkan kemenangan kita. Dan apabila saudara menjadi lelah, ingatlah untuk melibatkan 2 orang yang akan bersepakat dalam doa dan menopang serta memberikan semangat untuk terus mengangkat tangan kepada Tuhan. Demikianlah renungan pagi ini, dan untuk menutup renungan ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di dalam pertempuran yang tengah kami alami ini, kami percaya Engkau menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami mengangkat tangan kami kepadamu ya Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu agar kami bisa memenangkan pertempuran kami dalam masalah keluarga, dalam sakit penyakit, pekerjaan, keuangan, maupun pelayanan. Ya Bapa, sama seperti Musa memanggil Engkau, Tuhanlah panji-panjiku. Demikianlah juga saat ini kami memanggil-Mu. Tuhan panji-panji kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali kepada aktivitas harian kami. Berkatilah pekerjaan tangan kami ya Tuhan. Apa yang akan kami lakukan, Engkau berkati. Apa yang akan kami perkatakan, Engkau berkati. Biarlah semua ini mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkatilah kota tempat tinggal kami, berkatilah Indonesia negeri kami tercinta, dan damai sejahtera-Mu turun memenuhi kota tempat tinggal kami dan negeri kami Indonesia. Pulihkan Indonesia ya Tuhan. Bangkitkan Indonesia dari keterpurukan akibat COVID ini. Indonesia bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.